Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sugiarto SPD, guru SD Negeri 015 Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Sekaligus mahasiswa dalam jabatan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Angkatan 3, tahun 2021. Pada kesempatan ini, saya kembali akan praktik PPL yang kedua di SD Negeri 015 Ujung Batu yang dilaksanakan secara daring. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Ya. Pagi Pak. Pagi Pak. Sehat semua ya. Sehat Pak. Sebelum pelajaran ini dimulai, silakan Sadid untuk memimpin doa belajar. Silakan Sadid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Sadid yang telah memimpin doa. Baiklah anak-anak, sebelum pelajaran ini dimulai, Bapak ingatkan selalu untuk yaitu 5M. 5M itu adalah yang pertama menjaga jarak, membatasi mobilitas, memakai masker. Oke anak, pagi ini kita belajar di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan pertumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran 1, yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia dan IPA. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah anak-anak Bapak tayangkan video, anak-anak mampu membuat daftar pertanyaan menggunakan kosakata baku dengan benar untuk persiapan wawancara dengan tepat. Yang kedua, anak-anak melihat video, setelah itu anak-anak mampu mengidentifikasi manfaat tanaman di lingkungan sekitar dengan tepat. Di subtema 1 ini, kita akan banyak membahas hewan dan tumbuhan di sekitar kita, serta pemanfaatannya. Salah satu tumbuhan yang sangat penting dan sering dimanfaatkan masyarakat adalah padi. Di sini Bapak akan menayangkan video pembelajaran kepada anak-anak. Selamat menyaksikan. Tanaman padi ini merupakan makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia ya.
Anak hebat, pernahkah kalian membayangkan sepiring nasi yang kalian makan berasal dari mana? Ya, sepiring nasi yang kalian makan berasal dari padi yang dirawat petani dengan penuh keuletan. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Banyak penduduk yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Anak hebat, tahukah kalian bagaimana tahap pertumbuhan padi tersebut? Ternyata, tahap pertumbuhan padi memerlukan waktu yang lumayan lama. Mari kita perhatikan tahap pertumbuhannya ya. Benih padi akan direndam semalaman supaya bijinya tumbuh berkecambah, akan ditanam di lahan sementara. Petani akan memindahkan benih tersebut ke sawah, ikan pupuk supaya padi tumbuh dengan subur. Selanjutnya, padi berbunga hingga gabah matang, keras, dan menguning. Anak-anak gimana? Sudah memperhatikan video tadi semua? Udah, Pak. Oke. Sudah, Di video yang Bapak tampilkan tadi, Bapak akan membuat pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa isi video yang Bapak tampilkan tadi? Jawabannya. Tahap pertumbuhan tanaman padi. Pertanyaan kedua, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Sebagai besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Pertanyaan ketiga, di mana terdapat tumbuh? Padi dapat Di mana tumbuh bisa tumbuh? panas dengan curah hujan tinggi. Benar, 100 untuk Sela. Pertanyaan keempat, berapa lama proses tanaman padi tersebut? Saya, Pak. Pak, Ya, silakan Saki. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hingga 130 hari, Pak. Ya, pintar, benar. Berarti tadi Saki memperhatikan dengan baik ya. Apa yang dimaksud dengan gabah? saya Pak. Oh ya, silakan. Luffy. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam kulit padi. Ya, benar. Yang Bapak buat itu memiliki beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Kalau di video tadi yaitu beras. Ayo, siapa yang tahu di Indonesia selain beras nih? Bapak tayangkan gambar. Saya, Pak. Ya, ini Saya, makanan Pak. apa namanya? Ya, boleh. Sagu. Ya, benar. Nih, sering kita lihat nih. Siapa yang tahu? Ya, Darwis. Pak. Tiwul. Bapak kasih gambar terakhir. Saya, Pak. Asifa, silakan. Jagung, Pak. Adalah makanan pokok dari Indonesia. Kalau di daerah kita, di Ujung Batu, banyak tumbuhan yang bisa dimanfaatkan. Contohnya ada mangga, kelengkeng, jeruk, pisang. Pilihlah salah satu tanaman yang sering kamu manfaatkan. Tulislah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang tanaman tersebut. Pertanyaanmu harus dapat menjawab rasa ingin. Ingat, ini Bapak kasih tugas untuk hari ini adalah membuat pertanyaan. Tidak usah kamu buat jawabannya. Yang Bapak nilai adalah bagaimana kualitas pertanyaan yang kamu buat. Gunakan kalimat yang bagus, yang baku, yang baik. Jadi ketika bertanya, gunakan kalimat pembantu seperti apa, siapa, bagaimana, kapan, di mana, dan mengapa. Siapa bisa membuat pertanyaan dari beragam jenis buah ini? Oke, Sadit. Kamu pilih buah apa? Pisang, Pak. Bagaimana proses pertumbuhan pisang? Apa saja kandungan vitamin yang ada di dalam buah pisang? Di daerah manakah buah pisang ini bisa tumbuh? Apa saja jenis-jenis buah pisang? Bagus, Sadit. Berarti Sadit sudah mengerti ya. Jadi tugas anak-anak semua, silakan buat di rumah seperti yang dibuat Sadit tadi. Pertanyaan, seperti anak-anak tugas pertama untuk hari ini.
Kamu buat tugas ini di rumah. Nanti setelah kamu buat pertanyaan minimal 5, silakan kamu fotokan, kamu kirim ke WA grup kelas 4 kita ya. Kamu lihat video tadi, kamu sudah belajar tentang bagaimana padi itu tumbuh. Jadi, ini Bapak tayangkan kembali diagram, memahami video tadi bisa menjawab ini. Ya, ini diagram budidaya tanaman padi. Nurul, boleh Nurul silakan menjawab. 1. Pertama-tama direndam 1 malam di dalam air, kemudian ditanam di lahan sementara. Saya, Pak. Oh ya, boleh. Yang kedua, Biji tadi akan tumbuh, bakal akar dan tunas menonjol ke atas, lalu batangnya memanjang. benar. Yang ketiga. Saya, Pak. Oh, boleh Nurul lagi, boleh. Silakan. 3. Tanaman padi bergabung hingga gabah matang, berkembang penuh keras dan berwarna kuning. Tugas kedua untuk anak-anak, buat kembali diagram tadi. Kamu share kembali di WA grup kita ya. Berarti berdasarkan diagram tadi, menurut anak-anak bagian mana yang paling penting? Saya, Pak. Oh ya, boleh. Silakan. Menurut saya bagian terpenting yang adalah bagian kedua, yaitu biji akan tumbuh, bahkan akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang, karena pada masa tumbuh padi sangat menentukan untuk perkembangan selanjutnya. Karena banyak dikonsumsi oleh masyarakat, tanaman padi bisa saja berkurang jumlahnya. Oleh sebab itu, petani itu harus bisa menjaganya. Bagaimana sih cara menjaga untuk mempertahankan padi? Saya, Pak. Ya, silakan, Aura. 1. Menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. 2. Tidak boleh membangun rumah di lahan untuk menanam padi. 3. Jangan buang sampah sembarangan agar tidak banjir. Jika banjir, padi tidak tumbuh. 4. Saluran air dijaga agar tetap mengalir. 5. Tidak boleh membuang-buang nasi. Baiklah anak-anak, tadi Bapak sudah menayangkan video tentang cara tumbuh padi. Anak-anak sudah belajar cara membuat pertanyaan. Anak-anak sudah membuat diagram cara padi tumbuh. Dari itu semua, siapa yang bisa membuat kesimpulan pembelajaran pada pagi ini? Saya, Pak. Oh ya, boleh Cindy, silakan. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. 2. Ya, Tanaman yang hidup di ujung batu ada durian, rambutan, manggis, pisang, dan kelengkeng. 3. Ketika bertanya menggunakan kalimat pembantu seperti apa, siapa, bagaimana, kapan, di mana, dan mengapa. oke. Benar ya. Membuat tugas kamu di rumah tadi ya. Pertama, buat pertanyaan. Pikirkan 5 pertanyaan tentang pohon mangga tersebut. Selanjutnya tugasnya, kamu buat kembali diagram budidaya tanaman padi tadi yang Bapak telah tayangkan. Kamu buat kembali di rumah. Oke? Perasaannya anak-anak semua belajar kita pagi ini? Enak, Pak. Gimana? Senang? Senang? Alhamdulillah. Jangan lupa kita masuk kembali besok di tema 2, di subtema 1, di pembelajaran 2. Oke, tetap semangat untuk pembelajaran besok ya. Yang kedua, jangan lupa semua tugas-tugasnya dikerjakan, difoto, dan dikirim di WA group. Oke, sebelum pelajaran ini ditutup, silakan kepada Sadid kembali untuk memimpin doa penutup. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina haqqan wa arinal
batila warzuqna sakinabah walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sampai jumpa.